Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ini bukanlah kisah dongeng dan bukan pula rekaan atau khayalan dari sang penulisnya. Kisah ini diambil dari sebuah buku yang berjudul Al-Quwah Al-Ruhiyah, karya dari Ustadz Faqih. Syekh Abdul Wahid bin Zabat mengisahkan, suatu hari ketika kami sedang berada di sebuah majelis, kami memutuskan agar mempersiapkan diri untuk berperang. Saat itu aku memerintahkan kepada teman-temanku untuk membaca ayat-ayat Al-Quran terlebih dahulu. Kemudian, salah seorang dari kami ada yang membaca salah satu ayat di Al-Quran yang berbunyi, "Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh." Al-Quran Surat At-Taubah ayat ke-111. Setelah itu, ada seorang anak remaja berusia sekitar 15 tahunan berdiri dan menemuiku. Anak muda ini telah ditinggal mati oleh ayahnya, dan ayahnya memberikan warisan yang sangat banyak kepadanya. Lalu anak ini berkata padaku, "Wahai Syekh, sesungguhnya aku bersaksi di hadapanmu bahwasanya aku berani menjual jiwa dan hartaku untuk ditukarkan dengan surga." Anak ini berani mengeluarkan semua hartanya. Semuanya disedekahkannya kecuali kuda, alat perang, dan beberapa bekal untuknya. Lalu kami bersama rombongan pun berangkat menuju medan pertempuran. Kulihat anak muda itu berjalan di barisan paling depan, dan kuperhatikan anak muda ini jika siang dia pasti berpuasa, dan malam harinya dia selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai larut malam. Selama perjalanan itu, anak muda ini melayani kami dan selalu memberi makan hewan-hewan kendaraan kami. Setiap malam juga, sambil dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menjaga kami ketika kami tengah tertidur. Akhirnya kami pun sampai di kawasan musuh. Pada saat itu, tiba-tiba anak ini berteriak-teriak. Dia mengatakan, "Betapa aku ingin berjumpa dengan Al-Aina Al-Mardiyah." Mendengar teriakan itu, kami pun segera menghampirinya dan aku bertanya kepadanya, "Wahai anakku, apa itu Al-Aina Al-Mardiyah?" Kemudian anak itu berkata, dilanjutkan dengan bercerita. Dia bilang, "Wahai Syekh, suatu hari ketika aku sedang rebahan dan mungkin hampir tertidur, tiba-tiba aku melihat seakan-akan ada orang yang datang dan kemudian menyuruhku untuk pergi menemui Al-Aina. Kemudian aku mengikuti apa yang diarahkan orang tersebut, hingga aku sampai di sebuah danau. Tepi dari danau itu, kulihat dihiasi aneka permata dan perhiasan. Danau itu sangat indah, bahkan aku tak sanggup untuk menggambarkannya padamu. Di sekitaran danau itu, ada beberapa bidadari yang sangat cantik-cantik, dan ketika mereka melihat kedatanganku, mereka berkata, 'Ini adalah suami Al-Aina Al-Mardiyah.' Kemudian aku sempat kaget mendengarnya, dan aku berharap salah satu di antara mereka adalah Al-Aina. Kemudian aku bertanya, 'Siapakah di antara kalian yang bernama Al-Aina?' Lalu mereka menjawab, 'Kami semua ini adalah pelayan dan pembantu dari Al-Aina. Silakan Tuan terus jalan ke depan sana.' Lalu aku pun berjalan menuju arah yang mereka tunjukkan. Lalu sekian lama berjalan, tak terasa aku pun sampai di sebuah danau yang airnya berupa susu dan rasanya tidak berubah. Di sekeliling danau itu ada taman-taman yang sangat indah. Subhanallah, ada banyak bidadari juga di sana yang kecantikannya membuat aku betul-betul terpesona.
bahkan lebih cantik dari para bidadari yang telah kutemui sebelumnya. Kemudian aku berharap Al-Aina yang kucari adalah salah satu di antara mereka. Saat aku melihat mereka, mereka pun membalas dengan senyum dan berkata, "Sungguh, ini adalah calon suami dari Al-Aina." Kemudian aku berkata, "Adakah di antara kalian yang bernama Al-Aina?" Mereka menjawab, "Wahai kekasih Allah, kami bukan Al-Aina Al-Mardiyah. Kami semua ini adalah pelayan dan pembantunya. Jika Tuhan ingin menemui Al-Aina, berjalanlah terus ke arah sana." Kemudian aku melangkahkan kakiku lagi hingga sampailah aku di suatu danau di mana airnya adalah khamar. Tapi bukan khamar seperti di dunia yang memabukkan. Khamar ini memiliki rasa yang sangat lezat. Di tepi danau itu juga ada sekelompok bidadari yang bahkan kecantikannya berkali-kali lipat dibanding bidadari-bidadari yang telah kutemui sebelumnya. Kali ini aku betul-betul berharap semoga saja Al-Aina yang kucari adalah salah seorang dari mereka. Lalu aku pun mengucapkan salam. Kemudian bertanya apakah di antara mereka ada yang namanya Al-Aina Al-Mardiyah. Mereka pun menjawab dengan jawaban yang sama seperti di danau sebelumnya. Aku disuruh jalan terus ke arah yang mereka tunjukkan. Kemudian aku pun melanjutkan perjalanan. Kali ini aku sampai di tempat yang sangat indah, di mana aku dapati sebuah danau yang airnya berupa madu murni. Bidadari-bidadari yang ada di tempat itu pun memiliki wajah yang sangat cantik yang mengeluarkan semacam cahaya. Wajah-wajah mereka tak bisa aku lupakan. Maka aku pun bertanya dengan pertanyaan yang sama, dan mereka pun menjawab dengan jawaban yang sama. Aku disuruh berjalan terus ke arah depan. Singkat cerita, akhirnya untuk kesekian kalinya aku berjalan menuju suatu tempat di mana tempat itu ada sebuah rumah mungil yang bangunannya terbuat dari batu mutiara yang indah. Di depan pintunya ada seorang bidadari yang cantik yang memakai perhiasan. Kemudian bidadari itu berkata, "Wahai Al-Aina Al-Mardiyah, ini suamimu sudah datang." "Wahai Tuan, masuklah ke dalam. Engkau telah dinanti-nantikan oleh Al-Aina Al-Mardiyah di sini." Setelah masuk ke dalam rumah yang mungil yang indah itu, aku melihat seorang bidadari yang amat sangat cantik dan begitu anggun sedang duduk di atas ranjang yang berhiaskan dan berukiran emas. Dia mengenakan mahkota yang berhiaskan intan dan batu yakut. Dan inilah sosok bidadari tercantik yang pernah kulihat sepanjang perjalananku ini. Aku sangat terpesona saat menatapnya. Kemudian dia berkata, "Selamat datang wahai kekasih Allah. Sungguh sebentar lagi engkau akan mendatangi kami." Lalu aku pun menghampiri dia dan bermaksud untuk memeluknya. Tapi kemudian dia berkata, "Tunggu sebentar, kamu tidak bisa memelukku karena kamu masih memiliki ruh kehidupan." Saat itu aku tersentak kaget. Aku semakin tidak sabar ingin bertemu dengannya. Namun di tengah-tengah kebahagiaan yang tiada tara itu, tiba-tiba ada suara sahabatku yang memanggil, "Keluar kau, pergilah." Lalu aku pun segera bangkit, karena tak mampu menolak ataupun melawan panggilan dari sahabatku itu. Namun ketika aku berdiri, Al-Aina menarik selendangku dan berkata, "Berbuka puasalah malam ini di sisi kami." Kemudian aku pun bangun dari tidurku, dan ternyata sahabatkulah yang membangunkan tidurku itu. Dan ternyata juga aku sadar bahwa aku baru saja mengalami mimpi yang menakjubkan. Lalu aku menangis sejadi-jadinya. Aku menangis karena mengira semua mimpiku siang tadi adalah nyata. Karena itulah ketika aku terbangun dan mulai sadar, tak ada yang bisa aku lakukan kecuali hanya menangis. Teman-temanku seiman, lalu Syekh Abdul Wahid berkata, "Ketika obrolan kami belum tuntas, tiba-tiba ada segerombolan prajurit musuh yang datang menyerang kami. Anak muda itu segera menyambut kedatangan mereka dengan gagah berani. Dia kulihat begitu lincah menyabetkan pedangnya ke sana kemari, sampai akhirnya
9 orang dari musuhnya terbunuh di tangannya. Kami berhasil mengalahkan dan mengusir mereka. Tiba-tiba kami mendengar teriakan lirih, tapi sangat jelas di telinga kami. Suara lirih itu mengatakan, Al-Aina Al-Mardiyah. Aku mendekati dan menuju arah suara itu. Ternyata aku dapati anak muda tersebut bersimbah darah. Dia bersimbah darah sambil berkata kepadaku, "Wahai paman, Al-Aina Al-Mardiyah telah benar-benar menjemputku." Anak muda itu pun meninggal dunia sebagai syuhada tepat ketika matahari terbenam, yakni tepat di waktu berbuka puasa, dan ku tahu dia dalam keadaan berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah Al-Aina Al-Mardiyah. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.